Bab 6. Pola-pola hereditas. Pola-pola hereditas ini menjelaskan tentang bagaimana gen sebagai unit pewarisan sifat diturunkan dari orang tua ke anaknya. Jadi nggak semua sifat diwariskan sesuai dengan hukum Mendel, yang mana dalam banyak kasus itu pewarisan sifat dipengaruhi oleh fenomena yang lebih kompleks seperti tautan gen, pindah silang, tautan seks, gen letal, dan gagal berpisah. Di tautan gen itu adalah keadaan di mana dua atau lebih gen berada pada kromosom yang sama, sehingga mereka cenderung diwariskan bersama. Yang mana semakin dekat jarak antar gen pada kromosom, semakin kecil kemungkinan gen-gen tersebut akan terpisah selama pindah silang. Lalu, percobaan Morgan. Thomas Hunt Morgan menemukan konsep tautan gen melalui eksperimennya pada lalat buah atau Drosophila melanogaster. Ia mencatat bahwa beberapa sifat seperti warna mata dan bentuk sayap sering diwariskan bersama karena gen-gen tersebut terdapat pada kromosom yang sama. Namun, pindah silang selama meiosis dapat mengisahkan tautan gen, menghasilkan rekombinasi genetik yang menciptakan kombinasi sifat baru. Selanjutnya, pindah silang. Pindah silang itu adalah proses pertukaran segmen kromosom homolog selama tahap proses 1 meiosis. Itu menghasilkan itu merupakan hasil dari pindah silang, yaitu rekombinasi genetik yang meningkatkan variasi sifat pada keturunan. Kemudian proses pindah silang. Jadi yang pertama itu adalah kromosom homolog membentuk sinapsin. Kedua, terjadi pemutusan dan penyambungan kembali segmen kromosom pada titik tertentu atau chiasma. Yang ketiga, hasilnya itu adalah kromosom rekombinan dengan kombinasi gen baru. Lalu, manfaat pindah silang. Manfaat pindah silang itu adalah menambah keragaman genetik dalam populasi, kemudian meningkatkan kemungkinan adaptasi dan juga evolusi. Selanjutnya, tautan seks atau sex linkage. Jadi tautan seks ini terjadi ketika gen terletak pada kromosom seks X atau Y. Sifat-sifat yang diwariskan melalui tautan seks ini menunjukkan pola pewarisan khusus. Yang pertama adalah gen terkait atau X. Laki-laki XY hanya memiliki satu kromosom X sehingga sifat terkait X lebih muncul pada laki-laki. Sedangkan wanita XX memerlukan dua alel resesif untuk menentukan sifat tersebut. Contohnya itu adalah buta warna, lalu ada hemofilia. Kemudian yang kedua adalah gen terkait Y. Jadi gen-gen ini hanya ditemukan pada kromosom Y dan hanya diwariskan oleh laki-laki kepada keturunannya sebagai laki-laki. Contohnya itu adalah gen SRY yang mengontrol perkembangan pria. Selanjutnya, gen letal. Gen letal itu adalah gen yang menyebabkan kematian pada individu jika genotip tertentu terbentuk. Gen letal ini dapat bersifat yang pertama dominan, yaitu hanya membutuhkan satu alel letal untuk menyebabkan kematian. Yang kedua ada resesif, yaitu kematian hanya terjadi jika individu memiliki dua alel letal. Kemudian dampak gen letal pada rasio keturunan. Jadi kehadiran gen letal dapat mengubah rasio fenotip yang diharapkan dalam generasi keturunan karena beberapa individu dengan genotip tertentu tidak dapat bertahan hidup. Selanjutnya, gagal berpisah itu adalah kesalahan selama pembelahan kromosom dalam meiosis atau mitosis di mana kromosom homolog atau kromatid tidak berpisah dengan benar. Akibatnya, sel gamet memiliki jumlah kromosom yang abnormal atau aneuploidi. Lalu monosomi atau 2n-1 itu adalah kehilangan satu kromosom. Contohnya itu ada sindrom Turner. Kemudian ada trisomi, yaitu penambahan satu kromosom. Contohnya itu adalah Down syndrome. Lalu dampak non-disjunction. Dampak non-disjunction ini adalah gagal berpisah dapat memengaruhi kromosom autosom maupun kromosom seks. Kondisi ini sering menyebabkan kelainan genetik yang memengaruhi perkembangan fisik dan mental.